Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini di jam kedua kita akan belajar agama Hindu dan budi pekerti. Kalian siapkan LKS yang ini ya anak-anak. Minggu lalu anak-anak belajar apa itu pengertian Atma. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 tentang Atma sebagai sumber hidup. Buka halaman 14 ya anak-anak ya. Kita akan belajar fungsi Atma pada semua makhluk ya. Atma yang bersumber dari Ida Sang Yang Widiwasa mempunyai sifat antar jyoti yang berarti tidak berawal dan tidak berakhir. Dalam kitab Upanishad juga dijelaskan Brahman dan Atman itu tunggal, yang di dalam slokanya berbunyi Brahman Atman Aikyam. Ida Sang Yang Widiwasa menciptakan semua makhluk hidup yang secara umum terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang, dan manusia. Ketiga makhluk hidup ini bisa hidup karena memiliki dan dijiwai oleh Atma, serta ketiga makhluk hidup ini memiliki pramana. Nah, anak-anak, kita akan membahas pramana yang ada pada setiap makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan, Atma pada tumbuhan disebut dengan stawara. Nah, tumbuh-tumbuhan ini memiliki satu pramana anak-anak, maka dia disebut dengan eka pramana. Apa sih pramana yang dimiliki tumbuhan? Yaitu bayu. Bayu itu artinya tenaga ya anak-anak. Tumbuhan itu atmanya bernama stawara. Dia memiliki eka pramana, satu pramana yaitu bayu, artinya tenaga. Makhluk hidup yang kedua adalah binatang atau hewan ya anak-anak ya. Nah, binatang atau atma pada binatang disebut dengan janggama. Ya. Nah, binatang ini memiliki dua pramana yang disebut dengan dwi pramana. Apa saja pramananya? Sabda itu artinya suara, bayu artinya tenaga. Nah, hewan ini mempunyai suara dan tenaga, anak-anak. Sementara tumbuhan tidak memiliki suara, dia hanya memiliki tenaga bayu untuk bisa bergerak, bergoyang. Itu tumbuhan, anak-anak ya. Ya, ini dwi pramana pada hewan atau binatang. Makhluk ciptaan yang selanjutnya adalah manusia. Ya, anak-anak ya. Atma pada manusia disebut dengan jiwatman. Ya, manusia dikatakan memiliki tiga pramana yang disebut dengan tri pramana. Nah, manusia itu punya sabda, dia bisa bersuara. Bayu, dia mempunyai tenaga. Dan ida, manusia memiliki pikiran. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widi yang paling sempurna dari makhluk lainnya, anak-anak. Dengan demikian, manusia hanya manusialah yang kehidupannya berpedoman pada norma dan hukum yang berlaku. Sekali ya anak-anak, supaya kalian lebih ingat, makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa ada 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, Atma pada tumbuhan disebut dengan stawara. Dia memiliki eka pramana ya. Tumbuhan hanya memiliki bayu, hanya dia punya tenaga untuk bergerak atau bergoyang. Ya, hanya memiliki bayu disebut dengan eka pramana. Yang kedua, hewan. Atman pada hewan disebut dengan janggama. Janggama, hewan memiliki dwi pramana, anak-anak. Hewan hanya bisa bersabda dan memiliki tenaga bayu. Ya, hewan memiliki dwi pramana itu sabda dan bayu. Dan yang terakhir adalah manusia. Atma pada manusia disebut dengan jiwatman. Jiwatman, manusia itu memiliki tri pramana, anak-anak. Iya, yang disebut dengan bagiannya adalah sabda,
bayu, dan idep. Maka dari itu manusia disebut makhluk ide sayang widi yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Ya. Pelajarannya anak-anak. Yang kedua, percaya diri dalam mengilustrasikan Atma sebagai sumber kehidupan. Agama Hindu meyakini bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bergerak, bersuara, dan tumbuh karena memiliki Atma. Tubuh atau badan manusia hidup terbentuk dari unsur panca maha bhuta. Manusia memiliki 10 indria yang disebut dengan dasa indria. Nah, Bu Guru akan jelaskan apa saja yang termasuk dasa indria itu. Kan tadi manusia memiliki 10 indria yang disebut dengan dasa indria. Nah, dasa indria ini anak-anak dibagi menjadi 5 indera penilai dan 5 indera pekerja. Nah, apa saja bagian indera penilai? Ya, indera penilai disebut dengan panca Bhut indria yang terdiri dari mata, hidung, telinga, kulit, lidah. Nah, itu adalah 5 indera penilai. Ya, yang selanjutnya 5 indera pekerja yang disebut dengan panca karmendriya. Apa saja bagiannya? Ada tangan, kaki, perut, dubur, dan kelamin. Nah, manusia bisa bersuara, bisa melihat, bisa mendengar karena dijiwai Atma. Tangan dan kaki bisa bekerja karena dijiwai Atma. Telinga tidak dapat mendengar apabila tidak ada Atma, anak-anak. Nah, apabila makhluk hidup mengalami kematian, maka Atma akan keluar dari tubuh. Atma yang keluar dari tubuh disebut dengan roh. Nah, anak-anak, semoga dari penjelasan Bu Guru tadi kalian bisa lebih paham tentang Atma, ya. Nah, sekarang buka halaman 16. Kita akan jawab bersama. Siapkan alat tulis kalian. Yang pertama, Atma yang menghidupi binatang disebut dengan Jiwatman. Betul atau salah, anak-anak? Salah. Atma pada manusia, Atma pada binatang adalah Janggama. Berarti salah. Jiwatman itu pada manusia. Dwi Pramana dimiliki oleh hewan atau binatang yang terdiri sabda dan bayu. Betul tidak? Hewan memiliki sabda, suara, dan tenaga saja. Iya, benar. 3. Idap atau pikiran dimiliki oleh semua makhluk hidup. Benarkah? Hewan memiliki pikiran? Tumbuhan memiliki pikiran? Nah, tidak, anak-anak. Yang memiliki pikiran adalah manusia. Berarti dia salah. Tidak semua makhluk hidup mempunyai idep. Tri Pramana terdiri dari sabda, bayu, dan idep. Iya, betul. Atma yang berada pada tumbuhan disebut dengan Janggama. Nah, salah. Atma pada tumbuhan adalah stawara. Nah, sampai di sana kalian jelas ya, anak-anak. Tugas mandiri kalian di rumah, kalian kerjakan Romawi 1 sampai 20. Langsung di LKS ini, anak-anak ya. Silang yang benar, pastikan jawaban kalian tidak salah. Kalau ragu-ragu, kalian boleh baca di materi di depannya lagi. Nah, kerjakan langsung di buku LKS Agama 1 sampai 20 ABC-nya saja Romawi 1. Ya, selamat bekerja anak-anak.